malaikat bakal jawab, kadabta, bohong kau, dusta kau ngaku umat Islam saudaramu, tapi saudaramu di Palestina dibantai, dianiaya, dihabisi, kau diam, kau bungkam, bohong. Intinya jangan diam. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita perjuangkan, perjuangkan. Yang bisa dengan doa, dengan doa. Yang bisa dengan biaya, dengan biaya. Yang bisa dengan medsos, dengan medsos. Yang bisa dengan tenaga, dengan tenaga. Kalau yang punya wewenang bisa dengan negara, bela dengan negaranya. Kita madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i makamnya di Kairo, Mesir, saudara. Beliau merintis madhab jadidnya di Mesir. Madhabnya yang lama, yang qadim, beliau rintis di Irak. Beliau sempat belajar juga ke Mekkah, ke Madinah, kepada imam gurunya Imam Malik, begitu pula Khalid Zinji. Dan Imam Syafi'i juga sempat belajar di Yaman, bagaimana disebutkan dalam manaqibnya Imam Syafi'i. Tapi semua perjalanan spiritual Imam Syafi'i bermulai dari kota Gaza. Imam Syafi'i wulida di Gaza, dilahirkan di kota Gaza. Tanpa Gaza kita tak kenal yang namanya Imam Syafi'i. Kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas, pimpinan Pondok Pesantren Ainur Rahmah Linahdlatul Ulama, dan semuanya, para habaib, para kiai, para sesepuh, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini dan siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kumpulnya kita di dalam menunjukkan bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara. Menurut saya sudah sangat tepat acara Maulid digabungkan dengan momentum perjuangan Palestina. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu memberikan perhatiannya kepada Palestina, saudara. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Kata Nabi SAW, tidaklah dilakukan perjalanan secara khusus dan serius kecuali melalui kepada 3 masjid, saudara. Apa 3 masjid tersebut? Yang pertama, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji ke Makkah, insyaallah. Yang kedua, kata Nabi, yang kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan secara khusus ke sana, saudara. Apa yang kedua? Al-Masjidun Nabawi, masjidnya Rasulullah di kota Madinah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana ziarah Rasulullah SAW. Amin. Amin. Ya Rabbal. Dan yang disebut sama Nabi apa yang ketiga? Al-Masjidil Aqsa,
Masjidil Aqsa, saudara, yang berada di kota suci Al-Quds. Kalau Masjidil Haram di kota suci Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di kota suci Al-Madinatul Munawwarah, Al-Masjidil Aqsa berada di kota suci Al-Quds, atau yang disebut sama orang-orang mereka dengan istilah Yerusalem, yang berada di negara Palestina. Nabi perintahkan kita secara khusus untuk bisa berangkat ke sana, saudara. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa, insya Allah. Jadi nggak main-main. Rasulullah nggak bisa dipisahkan dengan Masjidil Aqsa, saudara. Ini tempat Masjidil Aqsa, Al-Quds, Palestina adalah tempat yang luar biasa. Ulal qiblatain. Sekarang kita sholat hadap ke Masjidil Haram, ke Makkah. Dulu sempat dalam tempo sekian waktu Nabi sholat pernah kiblatnya ngadep ke Masjidil Aqsa, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya disebut ulal qiblatain. Kiblat pertama umat Islam Masjidil Aqsa. Nah, sampai di situ dia, saudara, merupakan Thalithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Tadi sudah saya jelaskan, tanah suci pertama Al-Haram Al-Makki, tanah suci kedua Al-Haram Al-Madani di Madinah Al-Munawwarah, tanah suci ketiga Al-Quds yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Dan sampai di situ, saudara, dia merupakan Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi oleh Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran, di Nassil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang bagaimana? Allah sifat di dalam Al-Quran, alladzi barakna haula. Kata Allah, yang kami berkahi sekelilingnya. Jangankan Masjidil Aqsa-nya, saudara, sekelilingnya pun berkah luar biasa. Bagaimana nggak berkah? Kata sebagian ulama tafsir, kenapa diberkahi? Karena di sekeliling Masjidil Aqsa ada maqabirul anbiya wal mursalin, ada makamnya para nabi dan para rasul. Bukan satu nabi, Pak, bukan satu rasul, Pak. Itu di sekeliling Masjidil Aqsa ada makam para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana, insya Allah. Bukan hanya makam. Kalau kita lihat atlas diutusnya para nabi dan para rasul, mayoritas nabi-nabi dan rasul-rasul, saudara, itu diutusnya ke wilayah Palestina. Yang nggak diutus ke Palestina cuma Nabi Muhammad SAW dan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa diutusnya ke Mesir, saudara. Tapi sisanya para nabi mayoritas di Palestina. Makanya ini disebut Ardul Anbiya, buminya para nabi. Nah, sampai di situ, saudara, bukan hanya buminya para nabi, tapi dia juga merupakan Ardul Salihin, buminya orang-orang soleh. Saya mau tanya nih, ini semua yang hadir orang teater nih, ini kita semua kalau subuh sholatnya pakai kunut apa enggak? Pakai kunut. Kalau Ramadan tarawihnya berapa rakaat? Kagak tarawih ini kita bahas. Lah 20 atau 8 kagak tarawih. Itu subuh pakai qunut mazhab Syafi'i. Begitu mau sholat ucapin usolli enggak? Niatnya dilafadzkan. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Tarawih 20 rakaat mazhabnya Imam. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang kita lakukan. Kita mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i makamnya di Kairo, Mesir, saudara. Beliau merintis mazhab jadidnya di Mesir. Mazhabnya yang lama, yang qadim, beliau rintis di Irak.
Beliau sempat belajar juga ke Mekah, ke Madinah, kepada imam gurunya Imam Malik, begitu pula Khalid Zinji, dan Imam Syafi'i juga sempat belajar di Yaman, bagaimana disebutkan dalam manaqibnya Imam Syafi'i. Tapi semua perjalanan spiritual Imam Syafi'i bermulai dari kota Gaza. Imam Syafi'i wulida di Gaza, dilahirkan di kota Gaza. Tanpa Gaza kita tak kenal yang namanya Imam Syafi'i. Abu Salihin, anaknya orang soleh, saudara. Bahkan salah satu kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kakeknya Nabi SAW, Abu Khairul Khalqi Ibnuhum Yatim Abu Abdullah Abdul Muttalib Hashimun Abdul Manafin wa Qusay Kilabun Murratun wa Ka'bul Faluhai. Hashim, kakeknya Nabi yang namanya Hashim, dufina di Gaza, dimakamkan di Gaza, saudara. Makanya Gaza disebut dengan istilah Gazatu Hashim, Gazanya Hashim. Kenapa? Karena di Gaza, di dalamnya ada kakeknya Nabi yang namanya Hashim. Alhamdulillah. Ini nggak main-main, Bu, Pak. Ini Gaza luar biasa, Palestina luar biasa, Masjidil Aqsa luar biasa. Disuruh kita sama Nabi buat secara khusus berangkat ke sana. Dia merupakan ulal kiblatain, kiblat pertama umat Islam, Thalithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Nah, sampai di situ, saudara, Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi, Ardul Anbiya, tanahnya para nabi, Ardul Auliya, tanahnya para wali, Ardul Salihin, tanahnya orang-orang soleh. Itulah Al-Quds, itulah Gaza, itulah Palestina, itulah Masjidil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya, kalau begitu Palestina mulia atau tidak? Mulia. Orang kompak mulia atau tidak? Mulia. Palestina dahsyat atau tidak? Dahsyat. Masjidil Aqsa dahsyat atau tidak? Dahsyat. Kota suci Al-Quds dahsyat atau tidak? Dahsyat. Siap bela Palestina? Siap perjuangkan Palestina? Siap kita berjuang untuk Palestina? Takbir! Tapi sayang, seribu sayang, saudara, Palestina yang begitu mulia, Al-Quds yang luar biasa, semenjak tahun 1948 dijajah oleh penjajah yang namanya Israel. Sebelum tahun 48 nggak ada negara Israel, saudara. Yang ada Palestina. Tahun 48 dengan bantuan Inggris, itu yang namanya negara Israel datang berbondong-bondong. Aslinya orang-orang Yahudi, Bu, tinggal di berbagai negara. Ada yang tinggal di Eropa, ada yang tinggal di Amerika, ada yang tinggal di Afrika, saudara. Tapi dengan bantuan Inggris mereka difasilitasi, dikumpulkan, mereka rebut itu tanah dari Palestina, saudara. Mereka datang untuk menjajah. Puncak kebiadaban yang dilakukan Israel setelah sekian lama, saudara, sekian puluh tahun mereka membunuh, membantai, menganiaya, memperkosa perempuan-perempuan kita. Puncaknya kemarin 2 tahun dari 7 Oktober 2023 sampai awal Oktober kemarin, saudara. Masya Allah, Israel makin biadab, makin luar biasa. Lebih dari 70.000 korban syahid dalam 2 tahun, saudara. Bu, 70.000, Bu. Orang Ciater mungkin nggak sampai dari 70.000, saudara. 70.000 syahid. Mayoritas anak-anak kecil, mayoritas perempuan-perempuan yang dihantam sama mereka. Rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah dihajar oleh Israel. Masjid-masjid, saudara, dibunuhin anak-anak kita, bayi-bayi kita. Masya Allah. Apa dipikir kita nggak bakal ditanya besok di hadapan Rasulullah SAW? Besok di dalam kuburmu kita bakal ditanya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita bakal jawab, al-muslimuna ikhwani, saudara-saudara pada umat Islam. Saya khawatir malaikat bakal jawab, kadabta, bohong kau, dusta kau. Kau ngaku umat Islam saudaramu, tapi saudaramu di Palestina dibantai, dianiaya, dihabisi. Kau diam, kau bungkam, bohong. Maka kita nggak boleh diam, Bapak Ibu sekalian. Ada yang harus kita lakukan, nggak boleh kita diam. Dulu Nabi SAW ketika Yahudi Bani Qainuqa menyakiti satu perempuan muslimah, ada satu perempuan di pasarnya Yahudi dipermalukan, saudara. Ini perempuan
dibuka auratnya sampai mohon maaf kelihatan kemaluannya, perempuan muslimah padahal dia bercadar. Akhirnya ada satu laki-laki muslim yang nggak terima, satu laki-laki muslim itu marah, si Yahudi yang mempermalukan perempuan tadi dibunuh, saudara. Gara-gara Yahudi yang mempermalukan perempuan dibunuh, akhirnya laki-laki muslim ini dibunuh balik. Nabi SAW dengar kejadian ini, apa yang terjadi? Nabi kibarkan, Nabi pukul genderang perang, Nabi angkat bendera perang, saudara. Itu sampai berhari-hari Yahudi dikepung oleh Rasulullah SAW, sampai akhirnya mereka angkat tangan. Mereka nggak mampu. Bayangkan, satu perempuan muslimah dipermalukan, satu muslim dibunuh. Nabi nggak terima, sampai Nabi kibarkan perang, saudara. Dan Yahudi nggak berdaya dengan genderang perang yang ditabuh oleh Nabi. Tapi pemimpin sekarang 70.000 lebih dibantai, bayi-bayi dibunuh, saudara. Perempuan-perempuan dibunuh. Cuma bisa diam, cuma bisa nonton, nggak ada yang bergerak, saudara. Cuma sekedar batasan-batasan, sekedar langkah-langkah diplomatis saja. Ya kita nggak pungkiri, langkah diplomatis penting. Itu bukannya nggak penting, penting, saudara. Tapi kita pengalaman, al-Yahud la ya'rif illa lughatal qital. Orang Yahudi ini nggak bisa dipercaya. Di Al-Quran pun berkali-kali Yahudi kalau janji selalu khianat, betul. Kemarin baru gencatan senjata, besoknya mereka udah nembak lagi, udah ngebom lagi, kurang aja. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo saya mau ngajak kita langkah rela aja. Apa yang bisa kita lakukan supaya besok kita nggak berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas dengan pesantren Ainur Rahmah sudah mengambil peran di siang hari ini, saudara. Beliau besok sudah punya jawaban di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangga, saya yakin, kalau acara maulidnya Nabi Muhammad dijadikan event untuk bentuk kepedulian terhadap umatnya Nabi, karena nggak ada yang dipikirin umat Nabi, yang nggak ada yang dipikirin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada umatnya, saudara. Tapi kita apa yang kita bisa lakukan buat saudara-saudara kita di Palestina? Saudara, saya jadi teringat satu hadisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat nanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri aku petunjuk tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Maksudnya Nabi minta dikasih petunjuk. Sahabat minta dikasih petunjuk sama Nabi, apa yang bisa kami lakukan untuk Baitul Maqdis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, utuh fasalluhi. Kata Nabi Muhammad, datangi itu Masjidil Aqsa dan sholatlah kamu di Masjidil Aqsa. Kita disuruh datang, disuruh sholat. Mudah-mudahan kita bisa jalankan perintahnya Rasulullah SAW. Tapi kita jauh, Habib, ongkosnya berat, Habib. Udah itu dalam keadaan perang lagi sekarang, Habib. Gak mudah, walaupun punya duit sekalipun bisa masuk ke sana, gak gampang, Habib. Bagaimana? Sahabat juga nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami belum bisa datang ke sana, apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah? Nabi ngasih solusi. Fa in lam ta'tu wa tusallu fi falyab'ath kullu wahidin minkum bi zaitin yusraju fi qanadilih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu belum bisa datang, belum bisa sholat di sana seperti kita yang di teater pada pagi hari ini, saudara, maka apa yang bisa kita lakukan? Kata Nabi, falyab'ath bi zaitin yusraju fi qanadilih. Minimal, kata Rasulullah, kirim minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Maksudnya apa, Beb? Kirim minyak? Apakah kita kirim minyak dari sini, beli minyak, kirim pakai paket JNE-nya dibom gitu, saudara? Terus maksudnya bagaimana? Minyak itu simbol. Saya mau tanya orang teater, butuh nggak sama minyak? Siapa yang nggak butuh minyak, saudara? Goreng pakai minyak, bensin juga minyak. Artinya minyak itu simbol kebutuhan. Nabi pilih kata-kata minyak. Kenapa? Minyak itu simbol kebutuhan. Padahal di daerah Al-Quds itu tempatnya zait, saudara. Tempatnya minyak zaitun yang paling bagus di daerah sana. Tapi Nabi tetap katakan kirim minyak, kata Rasulullah. Artinya itu simbol kebutuhan. Dan mengirim minyak adalah simbol kepedulian. Pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi, kamu gak bisa berangkat, gak apa-apa. Badan kamu gak bisa berangkat, gak apa-apa. Tapi jangan sampai terus diem, gak peduli sama sekali, saudara. Kamu gak bisa berangkat, silahkan. Tapi doa kamu gak ada alasan buat gak berangkat ke sana. Minimal doa. Di sholat baca qunut nazilah.
di majelis-majelis kalian panjatkan doa buat Masjidil Aqsa. Kemarin ada ulama besar datang dari Hadramaut, Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Salah satu yang saya salut dari beliau, saudara, di majelis manapun, di event apapun, beliau nggak pernah lepas di doanya di akhir doa buat Palestina, saudara. Ini dua panutan ulama kita. Nggak masa bodoh dengan kejadian umat Islam di belahan bumi lain, saudara. Kenapa beliau selalu ingat, selalu mendoakan? Karena merasakan pedihnya apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Coba ibu-ibu, ada anaknya sakit, nggak berhenti doa buat anaknya biar sembuh. Ada saudaranya lagi dapat masalah, nggak berhenti doa biar saudaranya masalahnya selesai. Kenapa? Karena ikut merasakan. Kenapa banyak di antara kita yang nggak doa? Karena nggak merasa memiliki, saudara. Nggak merasa ikut merasakan penderitaan yang dirasakan saudaranya di Palestina. Dianggap sabodo teuing, nggak ada urusan, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Walaupun lisannya nggak ngomong begitu, tapi perilakunya ngomong begitu. Dari majelis ke majelis, satu kata aja nyebut Palestina kagak, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita nggak bisa berangkat tuh, tapi minimal doa-doa kita sampai ke sana, saudara. Nggak ada alasan buat doa kita nggak sampai. Apalagi umat Islam, Masya Allah jumlahnya umat miliarin, umat 2 miliar, jumlah umat Islam ini 2 miliar. 40 orang aja, 40 orang kumpul doa, itu katanya salah satunya ada wali, pasti dijabah doanya. Bagaimana kalau umat Islam 2 miliar nggak berhenti doa? Apa iya doanya bakal disia-siakan oleh Allah? Dan doa ini silahul mukmin, doa ini senjata orang beriman, jangan dianggap remeh. Israel punya Amerika, Israel punya Inggris, tapi ada satu yang mereka nggak punya, apa? Allah. Dan di situ dengan kekuatan doa, jawab orang teater, jawab yang kompak semuanya. Siapa yang maha besar? Allah. Orang kompak, orang semangat. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang maha memberikan kemenangan? Allah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu alaihi. Jadi kita nggak bisa berangkat, tapi nggak ada alasan doa kita buat nggak berangkat, saudara. Doa kita sampai ke sana. Kata Nabi SAW, kalau kamu nggak bisa berangkat, kirim minyak untuk nyalakan lampu yang ada di sana. Kata Rasulullah, kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi duit kita bisa sampai ke sana, Pak. Kata siapa nggak sampai? Kami dari Forum Persaudaraan Islam Tahfidzan Biniyah, itu dari 7 Oktober sampai kemarin kami sudah mengirim lebih dari 110 kali pengiriman ke Gaza. Bukan ke Palestina yang lain, ke Gaza, ke tempat perang, saudara. Kata siapa nggak bisa? Buktinya bisa, alhamdulillah. Duit mana? Duitnya orang FPI, duitnya Habib Rizik, duitnya Habib Hanif. Bukan, itu duit umat, duit Anda yang dititipkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bisa sampai kok ke sana. Bahkan dari awal-awal tahun 2000, tahun 2010-an, saudara. Itu duit umat kita kumpulin buat bangun rumah sakit yang ada di Palestina, saudara. Sampai jadi rumah sakit Indonesia. Kata siapa nggak bisa? Kita nggak sampai ke sana. Tapi duit kita walaupun sedikit, nggak ada alasan buat nggak sampai ke sana, saudara. Apalagi sekarang ibu-ibu sekalian, ini sekarang lagi gencatan senjata. Sekarang lagi gencatan senjata. Sekarang perbatasan dibuka selebar-lebarnya. Kemarin kami selama peperangan, kalau mau masukin bantuan harus lewat jalur tikus, saudara. Diam-diam, cari lubang-lubang yang bisa kami salurkan. Nggak bisa sekaligus banyak, dikit-dikit. Makanya sampai 120 tahap, saudara. Tapi sekarang ini masa-masa gencatan senjata, pintu dibuka selebar-lebarnya. Justru sekarang kesempatan kita untuk kirim bantuan sebanyak-banyaknya buat saudara-saudara kita di Palestina, supaya besok itu duit jadi saksi di hadapan Allah. Kita nggak diam, kita nggak sampai ke sana, tapi uang kita bisa sampai ke sana, insya kita nggak sampai ke sana, tapi kata Nabi kirim minyak buat nyalakan lampu yang ada di sana. Anda nggak sampai ke sana, tapi Anda bisa ikut berjuang dengan cara apa? Jangan beli produk-produk di musuh. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, saudara. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam fatwanya mengatakan muqatta'at al-muntajat al-amerikiyah wal-israiliyah wa ghairuha min ad-duwal ad-da'imati lil-ihtilal fardu 'ain. Kata Syekh Al-Buti, Syahidul Mihrab wa Zali wa Asrih,
Kata Syekh Al-Muti, itu yang namanya memboikot produk-produk Amerika, produk-produk Israel, dan produk-produk negara-negara pendukung penjajah Israel lainnya. Itu hukum boikotnya fardhu ain, kata beliau. Itu fatwanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Budi, saudara. Termasuk Syekhuna Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau juga termasuk yang berfatwa seperti itu. Wajib hukumnya untuk kita tidak beli produk-produk mereka, saudara. Apa memang kenapa sih? Emang kalau beli produk mereka tuh kenapa, Beb? Korelasinya apa? Kenapa sampai diharamkan seperti itu? Saudara, Anda pikir itu Israel bisa perang bertahan lama dari mana duitnya? Dari Amerika, saudara. Amerika itu dapat duit dari mana? Amerika itu dapat duit dari pajak. Pajak itu dari mana? Dari pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Perusahaan itu jualannya di mana? Sebagian jualannya di Indonesia. Yang beli siapa? Orang Ciater, saudara. Betul? Tanpa kita sadar, kita beli, saudara, dari berita keuntungan. Keuntungan itu masuk ke perusahaan. Perusahaan itu bayar royalti ke perusahaan pusatnya. Perusahaan pusatnya di Amerika bayar pajak. Pajaknya masuk ke anggaran. Anggarannya dikasih ke Israel. Dari situ beli rudal, dari situ beli bom, dari situ beli tank, dari situ untuk biaya perang. Duitnya dari siapa? Dari duit orang Islam. Jangan dipikir itu enteng, sudah kecil, sedikit demi sedikit, tapi lama-lama menjadi oh pantas sampai Syahidul Mihrab Al-Allamah Ghazali wa Aslih Syekh Al-Buti sampai mengatakan bahwasanya boikot produk-produk mereka hukumnya fardhu ain. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi kita wajib membela saudara kita di Palestina dengan berusaha apa yang bisa kita lakukan, saudara. Yang bisa berjuang dengan medianya, berjuang dengan medianya. Yang bisa berjuang dengan WhatsApp-nya, berjuang dengan WhatsApp-nya. Saudara, sekarang di Eropa, di Amerika, di berbagai negara-negara non-Muslim, itu rame-rame orang Eropa ngebela Palestina, saudara. Bahkan lebih dahsyat dari Indonesia, padahal mereka bukan Muslim. Kenapa? Karena mereka lihat kebiadaban Israel yang ditayangkan melalui medsos. Sekarang mata mereka terbuka. Ini salah satu hasil perjuangan medsos. Jangan dianggap enteng perjuangan di media sosial. Intinya jangan diam. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita perjuangkan, perjuangkan. Yang bisa dengan doa, dengan doa. Yang bisa dengan biaya, dengan biaya. Yang bisa dengan medsos, dengan medsos. Yang bisa dengan tenaga, dengan tenaga. Kalau yang punya wewenang bisa dengan negara, bela dengan negaranya. Kita jangan sampai kita diam melihat saudara-saudara kita di Palestina dianiaya seperti itu, saudara. Makanya saya mau tanya terakhir sebagai penutup, semua jawab yang kompak. Umat Islam semuanya siap bersatu? Siap. Kurang kompak, kurang semangat. Siap bela bersatu? Siap. Siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Siap bela Masjidil Aqsa? Siap ganyang Israel? Siap ganyang Amerika? Kalau saya katakan Palestina, semua angkat tangannya, merdeka Palestina. Kurang kompak, Palestina. Lebih keras lagi, Palestina. Kalau saya katakan Israel, semua jawab yang kompak, teroris. Israel. Israel. Palestina. 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 Israel. 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 Siap bela Palestina. Siap ganyang Israel. Siap ganyang Amerika. Siap ganyang pendukung Israel. Semua angkat tangannya, takbir. Terakhir semua ajak semua Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita baca Mars Aksi Bela Palestina yang ditulis oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Doakan beliau besok akan operasi, doakan mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita baca Mars Aksi Palestina. Kira gimana bebasnya? Nanti Al-Qudusu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Gimana tadi yang pertama? Al-Qudusu lana wal aqsa lana. Al-Qudusu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabil.
Setelah itu baru masuk. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Bisa? Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Setelah itu nanti semua angkat tangannya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Bisa? Atau ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal semuanya. Kita goncangkan Tangerang Selatan dengan Mars Aksi Bela Palestina. Setuju? Ayo sama-sama semuanya. Al-Qudusu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna wal jihadu sabiluna. Al-Qudusu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna wal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Al-Qudusu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna wal jihadu sabiluna. Semua. Al-Qudusu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna wal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Lagi kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel. Angkat tangannya semua. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Akbar. Palestina Merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Israel Israel siap bela Palestina, siap ganyang Israel, siap berjuang dengan doa, siap berjuang dengan harta, siap berjuang dengan jiwa, siap berjuang dengan raga, siap merdekakan Palestina. Semua angkat tangan ya Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.